Ciri-ciri asam dan basa. 1. Larutan asam memiliki beberapa ciri-ciri umum, yaitu 1. Terasa masam, 2. Bersifat korosif atau dapat merusak, 3. Dapat memerahkan kertas lakmus biru, pH-nya lebih kecil dari 7. 2. Larutan basa memiliki beberapa ciri-ciri umum, yaitu 1. Terasa pahit, 2. Bersifat licin, 3. Dapat membirukan kertas lakmus merah, 4. pH-nya lebih besar dari 7. Nah, dari hasil praktikum kemarin, di sini dapat disimpulkan pH dan perubahan pada kertas lakmus. Di sini yang pertama adalah pada cuka. Cuka memiliki pH 2. Nah, pada lakmus merah tetap menjadi merah, sedangkan pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang kedua adalah Sprite. Larutan Sprite memiliki pH 3. Nah, pada lakmus merah tetap menjadi merah, sedangkan pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang ketiga adalah deterjen. Deterjen memiliki pH 5. Pada lakmus merah tetap menjadi merah, sedangkan pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang keempat adalah ekstrak jeruk nipis. Ekstrak jeruk nipis memiliki pH 2. Nah, pada lakmus merah tetap menjadi merah, sedangkan pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang kelima adalah garam dapur. Garam dapur memiliki pH 7 yang bisa kita sebut sebagai pH netral. Nah, pada lakmus biru tetap menjadi biru, sedangkan pada lakmus merah tetap menjadi merah. Yang keenam adalah obat tetes mata. Obat tetes mata memiliki pH 5. Pada lakmus merah tetap menjadi merah, sedangkan pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang ketujuh adalah larutan pasta gigi. Larutan pasta gigi memiliki pH 5. Pada lakmus merah tetap menjadi merah, pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang kedelapan adalah sabun cair yang memiliki pH 4. Nah, di sini pada lakmus merah tetap menjadi merah, pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang kesembilan adalah pemutih. Pemutih memiliki pH 12, pada lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan pada lakmus biru tetap menjadi biru. Yang ke-10 adalah larutan NH4OH dengan molaritas 0,5 memiliki pH 9. Nah, di sini NH4OH itu adalah basa lemah. Di sini pada lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan pada lakmus biru tetap menjadi biru. Yang ke-11 adalah CH3OH dengan molaritas 0,5. CH3OH memiliki pH 2, yaitu memiliki asam lemah. Pada lakmus merah tetap menjadi merah, sedangkan pada lakmus biru berubah menjadi merah. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah NaOH. Nah, di sini dengan molaritas 0,5, pH-nya adalah 14, bisa kita sebut sebagai basa kuat. Pada lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan pada lakmus biru tetap menjadi biru. Nah, mungkin dari kalian bingung, mengapa sabun cair, larutan pasta gigi, bahkan deterjen dapat memiliki pH asam atau kurang dari 7. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai hal tersebut. Jadi, sabun cair yang kami gunakan itu mengandung ekstrak asam berupa lemon atau wangian lemon. Nah, sebelumnya kami juga menuangkan lebih banyak air ke dalam sabun cair ya. Perlu kita ketahui bahwa air juga ada yang mengandung pH asam dan ada juga pH basa. Nah, kemungkinan besar air yang kami gunakan itu mengandung pH asam, sehingga dapat merubah pH sabun cair yang awalnya basa menjadi asam. Nah, yang kedua itu adalah larutan pasta gigi. Jadi, larutan pasta gigi yang kami gunakan itu mengandung ekstrak asam berupa jeruk nipis. Kalian tahu kan bahwa ada pasta gigi Pepsodent yang warna hijau? Ya, itu mengandung jeruk nipis, garam, dan sirih. Nah, itu juga bisa memengaruhi pH larutan pasta gigi tersebut. Dan juga kemungkinan besar dipengaruhi oleh banyaknya air yang kami campurkan pada pasta gigi itu terlalu banyak. Itulah mengapa larutan pasta gigi yang harusnya basah bisa menjadi asam. Yang ketiga adalah deterjen. Penyebab rinso memiliki pH asam adalah karena adanya bahan kimia tertentu dalam formulasi deterjen tersebut.
Dalam deterjen biasanya terdapat bahan kimia seperti asam sulfat atau asam sitrat yang digunakan untuk membantu membersihkan noda dan kotoran. Bahan kimia ini memiliki sifat asam sehingga dapat menyebabkan deterjen memiliki pH asam. pH asam pada deterjen dapat membantu dalam menghilangkan noda dan kotoran dengan lebih efektif. Di sini juga kami menaruh lebih banyak air daripada deterjen tersebut. Itulah mengapa pH dari deterjen tersebut dapat berubah menjadi asam. Kelompok bahan pH lebih kecil dari 7 atau bersifat asam yaitu yang pertama cuka, yang kedua Sprite, yang ketiga ekstrak jeruk nipis, yang keempat obat tetes mata, yang kelima larutan pasta gigi mengandung ekstrak jeruk nipis, yang keenam sabun cair mengandung ekstrak lemon, yang ketujuh CH3OOH. Kelompok bahan pH lebih besar dari 7 atau bersifat basa yang pertama pemutih, yang kedua NH4OH, yang ketiga NaOH. Kelompok bahan pH 7 atau netral yaitu 1. Larutan garam dapur. Sekian dan terima kasih. Indikator alami. Indikator alami yaitu indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak. Prinsip indikator alami adalah bahan yang memberikan warna berbeda pada cat yang bersifat asam dan basa. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti pembahasan sebelumnya, indikator alami adalah salah satu cara atau salah satu alat untuk mengetahui asam atau basa suatu cat dengan cara memberikan warna yang berbeda pada larutan berdasarkan sifat asam atau basa suatu larutan. Nah, di sini sudah tersedia tabel pengamatan yang kami lakukan tentang mekanismenya dengan menggunakan dua ekstrak buah yaitu ekstrak bibit dengan warna merah muda dan ekstrak kunyit dengan warna jingga. Untuk larutan pertama juga dengan warna awal telah diekstrak dengan kunyit menghasilkan merah muda dan diekstrak dengan kunyit menghasilkan jingga terang. Untuk larutan kedua ada Sprite dengan warna awal ada kuning, ekstrak dengan kunyit ketiga ada deterjen warna awal kuning, diekstrak dengan kunyit menjadi keruh, diekstrak dengan kunyit menjadi jingga kemerahan. Lalu ada ekstrak jeruk nipis warna awal adalah coklat keruh pucat, diekstrak dengan bit menjadi merah muda keruh, diekstrak dengan kunyit menghasilkan jingga kuning. Yang kelima adalah larutan garam dapur warna awal bening, ekstrak bit menjadi merah muda, diekstrak kunyit menjadi kuning terang. Lalu yang keenam ada obat tetes mata, warna awal adalah bening, diekstrak dengan bit menjadi merah tua, diekstrak dengan kunyit menjadi jingga tua. Yang ketujuh ada larutan pasta gigi dengan warna awal putih polos, dilarutkan dengan bit menjadi merah keunguan, dilarutkan dengan kunyit menjadi jingga polos. Setelah itu ada sabun cair dengan warna awal biru muda bening, dilarutkan dengan ekstrak bit menjadi ungu kemerahan, dilarutkan dengan ekstrak kunyit menjadi kuning. Lalu ada kesembilan yaitu pemutih warna awal bening, diekstrak dengan bit menjadi ungu pucat, diekstrak dengan kunyit menjadi kuning pucat. Lalu ada larutan NH4OH 0,5 mol dengan warna awal bening, setelah diekstrak dengan bit menjadi ungu pucat, setelah diekstrak dengan kunyit menjadi merah tua. Lalu ada larutan CH3OH sama dengan mol 0,5 dengan warna awal bening, setelah dilarutkan dengan ekstrak bit menjadi merah muda terang, setelah dilarutkan dengan ekstrak kunyit menjadi kuning. Setelah itu ada larutan NaOH dengan 0,5 mol, warna awalnya bening,
setelah dilarutkan dengan bit menjadi ungu pucat, dan setelah dilarutkan dengan kunyit menjadi coklat tua. Nah, untuk deterjen itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengapa bersifat asam. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi teman-teman, pada ekstrak kunyit terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pada larutan yang bersifat asam dicampurkan dengan ekstrak kunyit akan menghasilkan warna yang lebih terang dan cerah, contohnya jingga terang dan kuning. 2. Pada larutan yang bersifat basa dicampurkan dengan ekstrak kunyit dan akan menghasilkan warna yang lebih gelap dan tua, contohnya coklat tua, jingga kemerahan. 3. Pada larutan yang bersifat netral akan sama warnanya dengan ekstrak yang dicampur. Pada ekstrak bit juga terbagi 3, yaitu 1. Pada larutan yang bersifat asam dicampur dengan ekstrak bit akan menghasilkan warna yang terang dan tidak pucat, contohnya merah muda terang. 2. Pada larutan yang bersifat basa dicampurkan dengan ekstrak bit akan menghasilkan warna yang agak gelap dan pucat, contohnya ungu keruh dan ungu pucat. 3. Pada larutan yang bersifat netral akan sama warnanya dengan ekstrak yang dicampur. Sekian dan terima kasih.